Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 7, demikianlah dikatakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Bermurah hati akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murah hati dapat diartikan juga menjadi belas kasihan. Belas kasihan atau bermurah hati itu merupakan hal yang sangat sulit dan sangat-sangat susah untuk diwujud nyatakan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak lagi memikirkan bermurah hati. Di mana bermurah hati ini adalah sikap bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Karena orang yang bermurah hati adalah orang yang bisa melihat penderitaan orang lain. Kalau kita tidak bisa melihat penderitaan orang lain, maka kita sulit untuk bermurah hati. Yang kedua, orang yang bermurah hati atau berbelas kasihan adalah orang yang mau digerakkan hatinya untuk melakukan belas kasihan tersebut. Di mana Yesus pernah melakukan ini. Ketika dia melihat orang banyak, ketika dia melihat yang mengikuti dia, disitulah hati Yesus tergerak untuk memberikan belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bermurah hati juga merupakan tindakan nyata, bukan hanya omongan. Ya, banyak orang mengatakan, ya, hanya di bibir saja mengatakan kasihan dengan orang lain, tapi tindakannya tidak ada. Nah, di sini firman Tuhan mau mengatakan bahwa bermurah hati itu adalah tindakan nyata. Ya, seperti Yesus membuat perumpamaan seorang Samaria yang dipukuli sampai terluka dan terjatuh di pinggir jalan. Banyak orang-orang yang digambarkan oleh Yesus yang percaya, bahkan seorang imam lewat, seorang Israel lewat, keturunan Lewi lewat, tetapi tidak ada ketergerakan hati untuk menolong atau ketergerakan hati untuk berbelas kasihan. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang mau berbahagia, orang-orang yang mau memperoleh kemurahan, maka kita harus tergerak hati kita untuk berbelas kasihan dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketika kita melihat penderitaan orang lain, ketika kita melihat kesengsaraan orang lain, bukan hanya empati, tetapi bagaimana, bukan hanya simpati, tetapi harus ada empati. Tidak hanya ucapan di bibir, tetapi harus ada tindakan langsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang murah hati adalah orang yang tidak akan pilih-pilih orang untuk ditolong. Ya, menolong itu tidak melihat orang, siapa yang mau saya tolong, siapa yang mau saya bantu, tidak. Tetapi apa yang dikatakan seorang yang hidup di dalam pluralis, ya, di dalam kemajemukan, ketika kita mau menolong orang lain, kita tidak perlu bertanya kepada yang mau kita tolong, ya. Kamu itu dari suku apa? Kamu itu dari marga apa? Kamu itu agama apa? Tidak itu. Tetapi orang yang bermurah hati akan menolong orang tanpa harus bertanya siapa dia. Tapi ketergerakan itu langsung dan akan menggerakkan untuk menolong orang lain, ya. Maka di sini mau dikatakan bermurah hati adalah menolong tidak
pilih-pilih sekalipun itu adalah musuh. Jadi musuh saja kita harus menolong. Itulah bermurah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bermurah hati supaya kita bahagia, ya, bermurah hati itu juga membutuhkan pengorbanan. Ya, ketika kita mau berkorban, ya, karena bermurah hati ini juga harus ada pengorbanan perasaan. Ya, bayangkan kalau kita misalnya menolong orang yang sedang membuat kita kesal, sedang membuat kita tidak nyaman. Ya, kita harus menolongnya, maka kita harus mengorbankan dulu perasaan kita. Bagaimana kita bisa menolong orang lain supaya mereka diselamatkan dulu, baru kita mempersoalkan itu. Tapi bagaimana kita harus meletakkan ini, ya, menolong atau membiarkan. Ya, kalau orang yang bermurah hati adalah orang yang mau menolong tanpa harus memikirkan apakah dia musuh atau teman. Ya, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya kepada sesamanya. Ya, ini adalah orang yang bermurah hati. Ya, orang yang bermurah hati adalah orang yang menunjukkan kasih. Ya, dimana ketika dia menunjukkan kasih, dia tidak akan melihat lagi persoalan dalam hidupnya. Ya, persoalan dia dengan pribadi orang lain. Tetapi dia akan menunjukkan itu supaya orang melihat bahwa ketika dia dikenal orang adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang penuh dengan kemurahan, maka orang akan mengatakan itu adalah orang yang baik, yang tidak pernah pilih-pilih untuk memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang bermurah hati adalah yang pertama, memperoleh sifat ilahi, nyata kasih sayang Allah, berupaya memperbaiki bukan menyalahkan. Itu orang bermurah hati. Berusaha memperbaiki bukan menyalahkan. Ya, jika ada orang yang memiliki persoalan yang harus kita tolong, kita tidak akan mencari kesalahan. Malah kita akan memperbaiki. Yang kedua, menyatakan kasih sayang kepada orang miskin, menderita, dan tertindas. Orang bermurah hati akan melihat bahwa dia membutuhkan bantuan atau tidak, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan bantuan itu kepada orang lain. Yang ketiga, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan kita kepada orang lain itu juga yang akan diberikan oleh orang lain kepada kita. Kalau kita hidup baik, maka orang lain akan melakukan kebaikan. Tetapi tidak sepenuhnya kebaikan kita dibalas oleh kebaikan oleh orang lain. Tetapi di sini kita mau mengatakan bahwa hidup kita akan menjadi bahagia jika kita tidak memikirkan balasan dari orang lain. Karena itu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ketika kita mau bermurah hati, maka kita akan menerima kemurahan. Kemurahan bukan dari manusia, tetapi kemurahan dari Allah itu sendiri. Sehingga kemurahan hati kita itu tidak akan sia-sia ketika kita salurkan kepada orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selamat bermurah hatilah kepada sesama. Apapun yang mau kita lakukan, apapun kondisi kita, dan bagaimanapun orang yang kita tolong itu, mari bukalah hati untuk bermurah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Karena ketika Engkau memilih kami menjadi orang yang bermurah hati, maka disitulah Engkau Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kami yang percaya kepadamu, sehingga kebahagiaan kami adalah kebahagiaan memperoleh kemurahan yang daripada Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami agar kami tidak menghitung perbuatan baik kami. Kami tidak memilih-milih orang yang akan kami bantu, sehingga apa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang percaya yang kepadamu yang akan melakukan aktivitasnya sepanjang satu hari ini. Berkatilah mereka.
Jikalau di dalam keadaan sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga kesembuhan. Ketika jemaat-Mu orang percaya dalam keadaan berduka, Engkau Tuhan yang menghiburkan. Ketika jemaat-Mu menghadapi persoalan hidup, kiranya Engkau Tuhan yang menuntun dan menolong mereka, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.